Halo, jumpa lagi di channel 0 per 0 dengan Pak Git. Pada saat Pak Git scrolling, biasalah temukan sesuatu yang himbauannya ini adalah kepada masyarakat, kepada DPR, kepada negara, kepada pemerintah, kepada MUI gitu ya. Ini untuk menolak Mbak Alawi. Cuman Pak Git nggak tahu nih siapa nama orangnya, jadi katakanlah Pak A atau Kiai A, juga Pak Git juga nggak ngerti siapa, kalau tersebut saja ya Pak A untuk memudahkan pembicaraannya. Nah, dalam hal ini beliau itu menceritakan penolakan terhadap Mbak Alawi. Kalau Pak Git sih setuju kita menolak dalam kontekstual, yaitu Mbak Alawi yang menyatakan dirinya adalah keturunan Rasul, silahkan cek tes DNA melalui kegiatan ilmiah gitu yang sudah terjadi dan dilakukan oleh di negara-negara Arab. Tapi sebelum Pak Git meneruskan cerita ini, pembahasan ini, kita cek dulu video dari Pak A. Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia supaya menolak Pak Alawi, DPR supaya menolak Pak Alawi, MUI supaya menolak Pak Alawi, ulama supaya menolak Pak Alawi, dan masyarakat. Ya begitulah teman-teman ya. Jadi video dari Pak A ini intinya tinjauannya adalah secara subjektif. Jadi semua Mbak Alawi itu ditolak. Menurut Pak Git ini adalah apa? Ini pernyataan yang kurang bijak. Artinya nggak semua Mbak Alawi begitu kan? Ada Mbak Alawi yang bagus dalam hal ini ya. Pak Git boleh ceritakan ada Quraisy Shihab. Beliau adalah keturunan Mbak Alawi. Tapi dalam memberikan suatu ilmu, beliau ini memang berilmu dulu ya. Yang pertama berilmu dulu, kemudian pendapatnya itu selalu menurut Pak Git bijak dan dilakukan secara pandangan yang kontekstual. Itu kalau Pak Quraisy Shihab. Tapi Pak Git di sini, yang Pak Git bahas di sini mungkin bukan Pak Quraisy Shihab yang pada saat ini, sehingga saat ini pun beliau tidak mau dipanggil Habib ya. Bukan, pembahasannya bukan di Pak Quraisy Shihab. Jadi pembahasan Pak Git akan mengarah pada Habib Kribo ya. Kebetulan Pak Git lagi lihat-lihat, waduh, Habib Kribo ini keras juga, jadi seperti simbol gerakan melawan Mbak Alawi. Padahal beliau sendiri adalah keturunan Mbak Alawi gitu ya. Oke, kita simak podcastnya Deddy Corbuzier dengan dengan Habib Kribo. Coba Deddy ke Arab lah, kalau puasa Lebaran, tidak ada rasanya. Puasa, di sini ada beduk. Ini budaya, jadi jangan dipaksakan budaya Arab masuk ke Indonesia. Karena Nabi itu diutus di Arab menggunakan bahasa setempat untuk supaya dimengerti. Andai kan Nabi kalau turun di Indonesia ya pakai bahasa Indonesia. Kita punya budaya yang baik, kita jaga. Tidak harus diarabkan ini. Iya, bahasa Arab itu bukan bahasa agama. Contoh Assalamualaikum. Assalamualaikum itu bukan bahasa agama. Karena kaum Nasrani itu pada saat itu juga pakai salam. Itu bahasa Arab. Jadi kalau saya bicara Assalamualaikum dengan orang-orang lain, tidak ada masalah sambut saya. Itu cuma artinya salam sejahtera. Bukan bahasa bukan agama. Ya. Diagamakan. Diagamakan. Itu loh saya sedih. Jadi agama ini mau terus berkotak-kotak. Jadi agama itu indah, tidak ingin mengelibas budaya. Privilege gitu. Tidak ada privilege mana. Privilege yang dipaksakan, yang salah memahami agama. Ahlul Bait dimanai oleh Habib. Tidak ada itu. Ini kesesatan. Ini harus diluruskan. Emang sudah turun-menurun. Pengkultusan terhadap Habib, Habib didewa-dewakan, Habib seperti manusia suci. Habib itu bukan Nabi. Tidak perlu kultus begitu. Saya berontak sebagai Habib. Bisa aja saya nggak berontak. Ini kepentingan buat saya untuk iya. Maksud saya begitu. Tapi saya nggak mau. Mau tadi Bro Deddy bilang katanya saya diarahkan oleh orang. Saya nggak pernah dapat uang seperak dari manapun. Saya hidup pas-pasan. Nggak pernah dapat Saya uang. jual rumah sampai sekarang. Nggak punya rumah. Saya kontrak. Demikianlah pernyataan dari Habib Kribo yang Pak Git sendiri nggak paham nama aslinya. Intinya beliau ini menyatakan bahwa budaya Indonesia itu adalah budaya yang sangat baik gitu. Jangan sampai agama yang dipelajari ini merusak budaya gitu. Jadi meninggalkan budaya yang ada ini sama dengan apa pesannya Gus Dur, artinya kalau kita pergi ke Arab pelajari agamanya,
pelajari agamanya itu dalam arti kita jangan pelajari budayanya, jangan bawa budaya Arab itu masuk ke Indonesia. Pertahankan budaya-budaya leluhur kita yang intinya budaya leluhur kita itu sangat-sangatlah bijak dalam menangani berbagai hal. Yang artinya di sini adalah pada saat Wali Songo menyebarkan agama Islam, jadi budaya-budaya itu tetap dipertahankan dengan Islam gitu. Jadinya mempelajari Islam tapi tidak menghilangkan budaya yang ada di Indonesia. Itu salah satunya ya seperti beduk gitu ya. Jadi pendapat beliau seperti Assalamualaikum ini sebetulnya adalah bukan bahasa agama. Menurut Pak Agit setuju ya karena ini memang bahasa Arab. Kan kebetulan agama Islam itu pada saat itu turun di Arab gitu. Andaikan agama Islam itu atau Rasul itu turun di Indonesia, maka yang digunakan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa kalau di Jawa gitu. Bagaimana mungkin gitu bahasa kalau Rasul turun di Jawa yang digunakan bahasa Arab, nggak bisa menjelaskan gitu. Dan ini pun sudah tersirat pada Ibrahim ayat 4 gitu ya. Nanti teman-teman bisa lihat di gambar Ibrahim ayat 4. Nah, seperti itulah yang Pak Agit setujui dalam ini adalah bukan sekedar subjektif ya, tapi secara kontekstualnya. Dan menurut beliau yang nama Habib ini bukan sebuah privilege, adalah privilege yang dipaksakan dengan atas nama agama. Dan menurutnya ini adalah kesesatan. Pak Agit juga setuju ya, memang kadang-kadang pemikiran Pak Agit ini memang agak kontroversi dengan pada umumnya. Jadinya atau pendapat-pendapat yang begini itu berdasarkan logik, berdasarkan logika yang digunakan ya, seperti Nabi itu turun di Arab ya pasti bahasanya bahasa Arab gitu. Nggak mungkin Nabi turun di Arab jadi pakai bahasa Inggris gitu, nggak bakal ngerti nanti umat Arabnya. Dan beliau menyatakan beliau berontak sebagai Habib, yang artinya melawan pengkultusan terhadap Habib-Habib ya. Habib itu adalah manusia biasa, itu jelas banget secara logik dipikir manusia biasa. Artinya Allah itu tidak akan menilai seseorang itu dari garis keturunan, tapi dari takwanya. Ya ini pun tercermin ya pada saat Nabi Nuh itu mempunyai anak yang pada saat itu anaknya tidak mengikuti ajaran yang diajarkan oleh Nabi Nuh. Itu Allah sendiri yang berbicara gitu. Artinya di situ menunjukkan bahwa nilai-nilai takwa seorang itu lebih penting daripada sekedar garis keturunan. Beliau juga menyatakan bahwa kondisi hidupnya itu pas-pasan, tidak punya rumah dan masih ngontrak. Ya, intinya beliau tidak ingin memanfaatkan kehabibannya untuk mencari uang dengan membodohi rakyat-rakyat Indonesia. Gitu teman-teman. Oke teman-teman, menurut Pak Agit ini cukup sekian. Yang pertama Pak Agit simpulkan, tolong kepada teman-teman jangan melarang keseluruhan Ba'alawi, karena Ba'alawi ini ada yang namanya oknum gitu. Kalaupun oknum ini kebanyakan, nah itu yang harus dibenarkan, karena bukan maksudnya dibenarkan dalam konteksnya gitu, maksudnya dijadikan lebih benar gitu loh. Pabi-pabi ini kan merasa sekarang mereka adalah yang paling hebat dan paling benar. Nah, setelah ada tesis dari Kiai Haji Imaduddin, mereka merasa nasabnya ini terserang gitu. Jadi nasab yang mereka berhubungan dengan nasib ini akan mereka takut gitu loh. Jadi ada fatwa haram terhadap DNA, kemudian orang yang tidak menghargai Habib masuk neraka dan lain-lain lah, cita-cita yang tidak masuk akal. Tapi beda dengan pemikiran Habib Kribo ini gitu loh. Habib Kribo ini ya lebih mementingkan logik dan jangan mengkultuskan Habib. Yang intinya semua manusia itu adalah sama di mata Tuhan gitu. Yang dilihat adalah ketakwaannya gitu teman-teman. Dan menurut Pak Agit ini cukup sian ya, jadi supaya kita benar-benar berpikir dan berlogika. Pada saat ini banyak, kalau Pak Agit buat konten itu banyak yang menyerang Pak Agit ya. Menurut Pak Agit memang Pak Agit kan sering bermain dengan logika yang kebanyakan ulama atau pendapat ulama yang Pak Agit menurut Pak Agit itu adalah benar, biasanya bermain dengan logika ya, seperti Quraisy Shihab, kemudian Buya Sakur, almarhum ya, termasuk pun Gus Dur gitu ya.
Ini adalah orang-orang yang sangat berpikir logis dan mengerti tentang agama dan sejarah Islam. Oke, teman-teman, menurut Pak Agit cukup sekian dan terima kasih.